Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ari, owner dari WSS Travel dan CEO atau founder ya dari komunitas Umroh Semudah Senyum ya. Jadi teman-teman, saya akan menindaklanjutin pertanyaan teman-teman ya melalui informasi yang saya sampaikan di media sosial kami ya, entah di Facebook, YouTube, TikTok atau Instagram ya, di mana saya mengajak umat di luaran sana yang pengen umroh, yang pengen lunas hutang, yang pengen punya rumah, yang pengen punya mobil, mungkin bingung mau usaha apa ya, mau usaha batu bara atau rumah makan atau apa dan sebagainya, nggak punya modal atau mau mengandalkan gaji cuma sekedar numpang lewat ya. Nah, makanya saya mengajak Anda di komunitas Umroh Semudah Senyum masuk di komunitas ini. Nanti di komunitas ini kita akan berwasilah menjalankan usaha. Akhirnya dari usaha itu kita nanti bisa umroh setiap tahun lunas hutang, punya rumah dan punya mobil. Jadi saya akan menjelaskannya dengan dua video. Video pertama alasan kenapa saya mengajak Anda di komunitas Umroh Semudah Senyum. Di video kedua nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara teknis Anda memulai dan akhirnya Anda bisa berhasil ya. Oke teman-teman, Anda nanti informasi lebih detailnya Anda bisa tanya sama agen-agen WSS Travel atau anggota komunitas Umroh Semudah Senyum. Nanti mereka yang akan membantu menjelaskan secara detail. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Saya bagi menjadi dua video. Nah, video pertama teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini semua berawal dari 9 tahun yang lalu. Saya terlilit hutang, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, saya masih naik motor ya. 9 tahun yang lalu saya lagi terlilit hutang, pengangguran, punya masalah ekonomi ya. Saya terlilit hutang 130 juta ya. Pada saat itu saya curhat sama guru saya di Martapura ya. Seorang kiai, seorang guru ya, beliau meninggal 2017 ya. Saya ketemu beliau 2014 bulan 6 ya. Jadi bulan 6 tahun 2014 saya ketemu beliau. Ya saya curhat, Ari terlilit hutang, Ari pengen lunas hutang, Ari pengen punya rumah, Ari pengen punya mobil, bla bla dan sebagainya lah. Saya cerita sama beliau dan ternyata singkat cerita beliau menyuruh saya atau mengarahkan saya secepatnya berangkat umroh. Bayangkan teman-teman, saya yang bukan ustadz, saya tidak ada pengalaman menjalankan usaha travel umroh, bahkan saya juga nggak punya modal, nggak punya uang ya, minta petunjuk sama guru di Martapura ya, almarhum guru saya ya, saya minta petunjuk, ternyata beliau mengarahkan saya berangkat umroh. Tentu pada saat itu saya secara manusiawi tambah pusing. Utang banyak, pengangguran, ya, rumah nggak ada, masih nyewa, masih naik motor, minta petunjuk sama guru, ternyata guru saya mengarahkan saya berangkat umroh secepatnya. Tentu pada saat itu saya manusiawi bingung bagaimana caranya. Tapi saya manut aja dengan guru saya, bahkan saya bertanya sama guru saya, Abi, gimana cara saya bisa berangkat umroh? Ternyata beliau menjawab doa pertanyaan saya dengan bijaksana. Kata beliau, keluar dari rumah Abi, Mas Ari harus berprasangka baik sama Allah. Harus yakin bisa sampai ke tanah suci. Karena Allah sudah memanggil semua hamba. Jadi kita semua sudah dipanggil. Sama seperti sholat, sama seperti baca Al-Quran, sedekah. Semuanya itu sudah diperintahkan alias dipanggil. Cuma ada yang mau memperjuangkan itu, ada yang mau sholat. Masa yang nggak sholat bilang belum terpanggil. Jadi semua kita tuh sudah dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita semua tuh sudah dipanggil Allah ya. Nah, tinggal kita yang dipanggil mau nggak berjuang, kata beliau. Jadi Allah akan memampukan hambanya yang merasa terpanggil. Jadi kita dulu yang berjuang memenuhi panggilan Allah, kita berprasangka baik, maka Allah kasih solusinya. Nah, ini saya sampai merinding nih ya. Beliau menyampaikan seperti itu. Jadi pesan beliau, berprasangka baik sama Allah. Jangan lagi ngomong belum dipanggil, belum ada duit. Itu konotasinya negatif. Rubah mindsetnya, rubah kacamatanya. Bahwa saya bisa umroh, saya bisa, saya layak, saya mau berjuang, saya siap. Itu Allah akan memampukan langkah kita. Akhirnya by step langkah kita akan dimudahkan dan tidak terasa. Teman-teman, saya membuktikan cukup 3 bulan sejak saya keluar dari rumah Abi, ternyata Allah menjawab doa saya. Saya pengen umroh. Saya pengen lunas hutang, saya pengen punya rumah, saya pengen mendapatkan hidup yang lebih baik di masa depan untuk anak, istri. Ternyata Allah menjawab doa saya 3 bulan setelah keluar dari rumah Abi. Bulan pertama saya masih bingung bagaimana cara mau berangkat umroh. Mau datang ke travel, bayar nggak ada duitnya. Mau daftar jadi mutoib atau pembimbing, saya bukan ustadz.
Gimana caranya umroh? Tapi Abi saya memesankan, berprasangka baik, nanti Allah kasih solusinya. Jadi teman-teman, hati-hati dengan pola pikir. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita terus negatif, tidak bisa. Ah, inilah, itulah. Maka hasilnya negatif. Tapi kalau kita berprasangka baik sama Allah, Allah sangat mudah merubah hidup kita. Kalau cuma sekadar bisa umroh, lunas hutang, punya rumah, dan punya mobil, itu sangat mudah bagi Allah. Ya, membelah laut aja, memberikan solusi kepada Nabi Musa itu bisa. Ya, malam jadi siang, yang mati bisa hidup, hidup bisa mati. Itu Allah bisa lakukan. Apalagi kalau cuma sekedar merubah hidup kita. Membantu kita lunas hutang, punya rumah, punya mobil, itu sangat mudah bagi Allah. Bahkan mohon maaf, ya, orang yang non-muslim, itu mereka bisa lunas hutang, mereka bisa punya rumah yang nyaman, mereka bisa punya mobil yang nyaman. Kenapa? Itu harus kita belajarin gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, Anda yang mau lunas hutang, Anda yang mau punya rumah, Anda yang mau punya mobil, Anda yang mau hidup yang nyaman, segera berangkat umroh. Segera umrohkan orang tua Anda. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Jadi Allah sudah memanggil kita semua. Tinggal yang dipanggil ini mau nggak memenuhi panggilannya. Hayyalah sholat itu panggilan sholat. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Masa yang tidak sholat mengatakan, saya belum sholat karena belum terpanggil. Itu salah besar. Jadi Allah akan memampukan siapapun hambanya yang merasa terpanggil ke Baitullah. Jadi ketika 9 tahun yang lalu, saya sangat termotivasi untuk berangkat umroh. Jadi motivasi saya berangkat umroh itu lebih besar dibandingkan sebelum saya ketemu guru saya. Ya, kalau dulu kan saya tuh pengen umroh cuma sekedar menyelesaikan perintah ibadah. Ya, pengen melihat Baitullah. Tapi kata Abi saya, kalau pengen lunas hutang, kalau mau pengen hidup baik, kalau mau pengen punya mobil, punya rumah, hidup nyaman, segera berangkat umroh. Jadi motivasi saya berangkat umroh itu tambah besar. Ternyata benar itu teman-teman. Salah satu padilah umroh saya cek di Google ya. Saya cek di Google, saya tanya sama ustadz-ustadz yang lain. Salah satu padilah umroh itu adalah menghilangkan kemiskinan, kefakiran. Coba Anda cek aja di Google. Salah satu padilah umroh selain seperti bayi baru lahir, pahalanya besar ya. Salah satu padilah umroh itu adalah menghilangkan kefakiran. Coba Anda lihat orang yang sering berangkat umroh, orang yang sering berangkat haji. Tidak ada yang jatuh miskin. Yang ada semua mereka tambah sukses, tambah kaya. Tapi yang umroh yang benar ya, yang lillahi ta'ala, bukan karena tetangga, bukan karena bos. Ya. Jadi teman-teman, melalui video pertama ini saya pengen mendorong Anda, semangat Anda harus bulat. Anda harus secepatnya berangkat umroh. Kalau Anda pengen lunas hutang, Anda pengen punya rumah, Anda pengen punya mobil, secepatnya berangkat umroh. Kenapa? Nanti Anda di sana, di Tanah Suci, Anda akan ketemu tempat-tempat yang di mana doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Ya, di Raudhah, di depan Ka'bah, ya, di Multajam, di Hajar Aswad, ya, di Safa Marwah, Anda berdoa di situ, mustajab, doa pasti dikabulkan. Itu kata Abi. Ari berdoa nanti di sana, minta lunas hutang, minta hidup sukses, bahagia dan dunia dan akhir. Saya minta teman-teman, dan alhamdulillah luar biasa, semua doa saya dikabulkan oleh Allah. Melalui siapa teman-teman? Inilah teman-teman, luar biasanya Allah. Kita tidak tahu dari mana Allah menjawab doa kita. Ya, saya lagi mencari jalan supaya saya bisa umroh, lunas hutang, punya rumah dan punya mobil. Ternyata Allah menjawab doa saya melalui teman saya, bukan saudara, bukan teman akrab, bukan sahabat, teman Facebook. Tidak pernah ketemu tidak pernah ketemu beliau sebelumnya. Cuma berteman di Facebook, minta nomor handphone saya, nawarin saya usaha travel umroh. Bayangkan teman-teman, Allah langsung ngasih jalan tol. Supaya saya cepat berangkat umroh, Allah kasih saya usaha travel umroh. Kalau kita usaha parfum, kita pasti harum. Kalau kita usaha mobil, kita pasti gonta-ganti mobil. Kalau kita usaha perumahan, kita pasti punya rumah gede. Kalau kita usaha rumah makan Padang, kita pasti akan makan Padang setiap hari. Kalau Anda mau umroh setiap tahun, secepatnya Anda jalankan usaha travel umroh. Coba Anda lihat orang yang jalankan usaha travel umroh. Baik owner, baik yang mencari jamaah, biasanya public figure, ada ustadz, ada habib, ada artis, atau pejabat, atau orang biasa. Coba lihat hidup mereka. Mereka yang setiap hari promosi, mereka yang setiap hari syiar mengajak umat ke Baitullah. Coba lihat hidup mereka.
Keuntungan di depan mata mereka adalah mereka bisa berangkat umroh setiap tahun. Itu yang bisa kita rasakan kalau Anda menjadi pengusaha travel umroh. Itu teman-teman. Ternyata teman Allah menjawab doa saya melalui teman yang cuma kenal di Facebook. Bukan teman akrab, bukan sahabat, bukan saudara. Begitu juga mungkin video ini. Anda mungkin tidak kenal dengan kami. Anda mungkin tidak kenal dengan saya. Tapi berprasangka baik aja sama Allah. Mungkin Anda sudah berdoa kemarin, mungkin orang tua Anda, mungkin pasangan Anda, mungkin anak Anda sudah berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan papa, abah saya rezekinya luas, lunas hutang. Mungkin istri Anda berdoa, mungkin orang tua Anda berdoa. Siapa tahu melalui video ini Allah menjawab doa Anda. Seperti saya 9 tahun yang lalu, Allah menjawab doa saya dan menjawab doa guru saya. Kata guru saya, mudah-mudahan Ari Abi doakan secepatnya berangkat umroh. Ternyata Allah menjawab doa saya melalui teman saya di Facebook, Pak Agung Berry. Mudah-mudahan kebaikan Pak Agung Berry dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau orang Bandung, salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya selain orang tua saya. Video ini bisa jadi salah satu awal doa Anda dijawab sama Allah. Nah, tentu teman-teman, saya pernah di posisi Anda. 9 tahun yang lalu, saya posisinya sama seperti Anda. Ditawarin usaha travel umroh. Kenapa saya ditawarin? Karena saya pengen lunas hutang, pengen punya rumah, dan pengen punya mobil. Pengen umroh. Mungkin Anda yang mendengarkan video ini, pengen lunas hutang, pengen punya rumah, pengen punya mobil, tapi bingung bagaimana caranya. Mau usaha batu bara, mau usaha rumah makan, kafe, dan sebagainya, nggak punya modal. Allah ngerti kondisi kita. Allah sayang sama kita. Allah tahu kondisi kita. Allah tahu kondisi kita. Allah tahu kondisi kita. Hari ini kita nggak punya uang, kita nggak punya modal, kita nggak punya kemampuan, keterampilan. Makanya Allah nawarin kita usaha travel umroh, bukan usaha batu bara, bukan usaha kafe atau rumah makan atau rental mobil. Itu usahanya modalnya ratusan juta. Itu cocok untuk orang yang punya modal. Kalau hari ini kita nggak punya modal, kita harus mencari usaha yang bisa dikerjakan tanpa modal. Ya teman-teman. Usaha travel umroh bisa kita jalankan tanpa modal. Bagaimana teknisnya, bagaimana detailnya nanti akan saya jelaskan di video kedua. Yang pasti saya berani menekankan, 9 tahun yang lalu kondisi saya sama dengan Anda. Pak Agung Berry nelpon saya, kalau nggak salah habis Isya malam ya. Pak Ari, apa kabar? Baik Pak Agung. Pak Ari, mau nggak umroh setiap tahun? Oh, saya bilang, jangankan setiap tahun ya. Setahun sekali, setiap bulan pun saya mau umroh gitu ya. Mau nggak lunas hutang? Mau nggak punya rumah? Mau nggak punya mobil? Saya jawab, mau Pak Agung. Kira-kira nih, nah ini saya tanya sama Anda nih. Anda mau nggak umroh? Mau nggak lunas hutang? Mau nggak punya rumah? Kalau Anda mau, Anda pelajari video ini. Video yang kedua Anda juga pelajarin ya. Dengan modal berprasangka baik. Pakai logika yang masuk akal gitu ya. Jangan pikiran-pikiran negatif yang dipelihara ya. Nanti saya akan jelaskan. Kalau Anda mau umroh, lunas hutang, punya rumah, punya mobil, sebelum saya jelaskan usaha travel umroh, saya pengen tanya dengan Anda dari hati ke hati. Saya tanya dengan Anda. Anda mau umroh, Anda mau lunas hutang, Anda mau punya rumah, Anda mau punya mobil. Sebelum saya kasih solusi yang ada di pikiran saya, yang ada di kami, saya pengen tanya sama Anda, kira-kira dengan kondisi Anda sekarang, mungkin Anda sekarang punya penghasilan, ya. Tapi mohon maaf, mungkin penghasilannya cuma sekedar numpang lewat. Tanggal 1 masuk, tanggal 15 habis. Karena tanggal 15 sudah habis, akhirnya nggak pernah punya tabungan. Karena nggak pernah punya tabungan, sudah kerja 10 tahun, sudah kerja 5 tahun, saldonya di bank cuma 1 juta, ya bahkan mungkin minus saldonya. Ya wajar dong, nggak bisa beli rumah. Wajar dong nggak bisa beli mobil. Wajar dong nggak bisa umroh, berhaji, dan sebagainya. Bagaimana mau umroh, bagaimana mau haji, sedangkan saldo di rekening nggak ada. Ya kan? Atau Anda mungkin yang mendengarkan video ini seorang pengangguran, ibu rumah tangga, mahasiswa, seorang pelajar, ya. Anda nggak punya penghasilan. Ya gimana caranya mau punya rumah, gimana caranya mau punya mobil. Walaupun presidennya ganti, walaupun gubernurnya ganti, kalau ikhtiar kita masih sama, ya nggak mungkin lah. Seorang, misalnya mohon maaf, seorang karyawan gaji 3 juta sebulan, pengeluaran 3 juta sebulan, itu mau tahun berganti, mau presiden pun ganti, mau gubernur pun ganti, tetap aja nyewa rumah terus, minimal KPR. Nggak mungkin bisa beli rumah cash 300 juta, nggak mungkin bisa beli expander 300 juta cash, nggak mungkin. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak, tapi sebaik-baiknya manusia, ikhtiarnya harus nyambung. Ya, kalau sakit gigi, ya belilah obat sakit gigi, jangan beli obat sakit perut. Ya,
Kalau mau ke Jakarta, belilah tiket pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta. Jangan beli tiket Banjarmasin ke Bali, ya. Mau ke Jakarta tapi berdiam diri di Banjarmasin, atau beli tiket tapi salah tiketnya ke Bali, ya sampai ke Bali gitu ya. Nggak mungkin dalam pesawat berdoa, ya Allah mudahan sampai ke Jakarta. Pesawat yang dinaikin, pesawat yang menuju ke Bali. Nggak mungkin gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi pilotnya blank atau apa gimana, akhirnya sampai ke Jakarta, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi sebaik-baiknya manusia berikhtiar. Rasulullah aja sudah dijamin surga, Nabi ya, kekasih Allah, masih ikhtiar. Mau dibunuh, kabur. Ya, perang dengan kuda yang terbaik, dengan senjata yang terbaik, ya, lapar makan, nggak ada rezeki, ikhtiar, berdagang, mengembala domba, itu Rasulullah, ikhtiarnya masih tepat. Nah kita, Rasulullah enggak, Nabi enggak, pengen lunas hutang, pengen punya rumah, pengen punya mobil, tapi mengandalkan gajinya habis bulan habis gaji, ya gimana caranya gitu ya? Apalagi lebih parah pengangguran, ya wajar hidup tidak pernah berubah. Ya. Bagaimana caranya bisa berubah? Jalankan usaha. Nah usahanya apa? Usaha yang cocok dengan kita, yang pas dengan kita. Apa itu usahanya? Yang bisa dikerjakan. Jadi fokus dulu yang bisa dikerjakan, bukan yang diinginkan. Saya tidak pernah terbayangkan menjalankan usaha travel umroh. Usaha yang pengen saya jalankan batu bara, rumah makan. Tapi kalau saya mau jalankan usaha itu nggak ada modalnya. Harus butuh modal ratusan juta bahkan miliaran. Sedangkan kondisi saya nggak punya modal. Nah, Allah paham dengan kondisi saya, Allah ngerti dengan kondisi saya, bahkan mungkin Allah juga ngerti dengan kondisi Anda, makanya Anda bisa mendengarkan video ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, Anda nggak bakalan mendengarkan video ini. Ya, ini sinyal dari Allah, siapa tahu ini adalah menjadi langkah awal doa Anda dikabulkan sama Allah. Itu apa? Anda sudah berdoa pengen lunas hutang, pengen punya rumah, dan pengen punya mobil. Tugas Anda sebagai hamba sudah berdoa. Tugas Anda sebagai manusia berikhtiar. Ya, jalankan usaha. Ya, usaha apa? Usaha travel umroh. Karena bisa dikerjakan tanpa modal, tanpa resiko. Nah, 9 tahun yang lalu saya sama dengan Anda. Ketika ditawarin usaha travel umroh, bertanya. Wajar, manusiawi ya, manusiawi lah. Saya belum pernah umroh, saya bukan ustadz, saya tidak ada pengalaman menjalankan usaha travel umroh sebelumnya, dan saya tidak punya modal. Tentu pertanyaan saya sama yang dengan ada yang di pikiran Anda. Saya tahu apa yang ada di pikiran Anda sekarang. Karena saya dulu pernah di posisi Anda. Ya, pasti dalam pikiran Anda bertanya, kira-kira bisa nggak saya berhasil? Saya bukan ustadz. Saya belum pernah umroh. Saya tidak ada pengalaman menjalankan usaha travel umroh. Oh, Pak Agung, kantornya travelnya di Bandung ya? Saya di Banjarmasin. Ada nggak orang Banjarmasin atau orang Kalimantan Selatan yang sudah pernah umroh dengan travel Pak Agung? Nggak ada. Tentu pertanyaan saya bertanya pada saat itu sama Pak Agung, kalau gitu Pak Agung, kira-kira bisa nggak saya berhasil? Saya bukan ustadz, saya belum pernah umroh, kata saya sama Pak Agung pada saat itu. Ketika saya menjalankan usaha travel umroh, kira-kira saya bisa nggak berhasil? Itu yang pasti terjadi dalam mindset paradigma masyarakat di luaran sana. Makanya teman-teman, kita selama ini dikodokin, dikerjain. Nah, gemes saya gitu ya. Selama ini kita dikerjain. Selama ini kita bermindset atau paradigma yang salah, kacamata kita salah. Selama ini kita berpikir yang menjalankan usaha travel umroh itu harus ustadz, harus yang sudah pernah umroh, harus lulusan pesantren, harus yang public figure. Itu salah. Muthoib, pembimbing jamaah itu wajib seorang ustadz. Wajib yang sudah ada pengalaman, wajib yang sudah sering berangkat umroh. Itu memang benar. Tapi pembimbing, muthoib, yang kerja di dapur sebagai tukang masak, itu wajib yang bisa masak. Tapi kalau owner, pemilik rumah makan, nggak mesti harus bisa masak. Itu logika simple. Supaya kita sadar teman-teman, jangan jadi penonton. Keluarga kita, teman kita, saudara kita, nanti daftar sama orang lain. Daftar sama public figure yang ada di kampung kita, yang di desa kita. Coba Anda lihatlah di desa Anda atau di kota Anda, orang yang sering mencari jamaah, baik dia orang biasa, baik dia alim ulama, ustadz atau habib, ya, tuan guru, atau selebgram, atau artis, atau pejabat. Coba lihat hidup mereka. Mereka bisa umroh setiap tahun. Mereka bisa punya rumah, bisa punya mobil. Itu kan yang kita inginkan. Yang daftar sama mereka adalah keluarga kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita. Tante kita berangkat umroh dengan paman kita berdua, bawa anaknya berdua, berempat, bawa mertua berdua, bawa orang tua berdua, 8 orang berangkat. Padahal ini paman kita,
Karena kita nggak pernah nawarin umroh, akhirnya mereka daftar umroh dengan orang lain. Daftar sama si A, si B, orang biasa atau ustadz atau tuan guru atau selebgram atau pejabat, ya. Mereka daftar sama orang lain. Padahal ini tante kita, paman kita. Daftar sama orang lain. Coba daftar sama Anda. Anda dapat bonus berapa? 2,5 juta kali 8. Siapa yang ngasih? Ya, travel umroh itu murni bisnis. Umroh adalah ibadah. Yang dibisniskan bukan umroh. Kita tawaf, kita sa'i, kita masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi itu nggak pernah bayar. Yang dibisniskan adalah usaha travel umroh, jasanya. Al-Quran nggak pernah dibisniskan. Yang kita bayar itu bukan bayar Al-Quran. Nggak ada bayar jasa. Cetak Al-Quran tuh nggak ada. Hak patennya itu nggak ada. Yang kita bayar itu kertasnya, biaya cetak, keuntungan pemilik toko, dan sebagainya. Sama umroh. Ya, tidak pernah membisniskan ibadah. Yang kita bisniskan adalah jasa perjalanan. Nah, di balik jasa perjalanan yang dibikin paket umroh oleh travel, di situ ada keuntungan travel. Cuma sayangnya keuntungan travel selama ini cuma dinikmati oleh orang-orang tertentu. Kita cuma menjadi penonton, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, daftar umroh sama orang lain. Jadi manusiawi teman-teman, kalau Anda berpemikiran sama dengan saya 9 tahun yang lalu. Bisa nggak saya sukses? Saya bukan ustadz, saya nggak ada pengalaman. Saya juga nggak ada kantornya di sini. Bisa nggak? Bisa. Semuanya tuh teknis, diajarin. Nggak bisa. Mas Ari, saya belum pernah umroh, gimana solusinya? Nanti diajarin cara menjelaskannya. Anda nggak perlu pakai Mercy, Anda bisa jualan Mercy. Gitu loh teman-teman. Ya, dokter bisa menyembuhkan penyakit jantung. Padahal dia belum pernah kena penyakit jantung. Tapi kan dia bisa mempelajari SOP, akhirnya dia bisa menjelaskan. Sama, kita nggak perlu berangkat umroh untuk bisa menjual paket umroh. Kita tinggal menjelaskan, ini paket 13 hari, ini 12 hari, ini hotelnya di Madinah Thaibah Suite turun hotel langsung pelataran masjid, atau ini Al-Ansar Golden Tulip, jaraknya cuma kurang lebih sekitar 200 meter, atau di Mekahnya kita biasanya Villa Hilton, turun langsung pelataran masjid, atau di Senot Ajiat, itu kurang lebih 200 meter. Itu semua diajarin. Dijelasin. Jadi walaupun Anda belum pernah umroh, Anda nanti datang prospek ke rumah teman atau keluarga Anda, atau Anda jualan di media sosial Anda, ada yang nanya, Anda sudah bisa jawab. Jadi Anda nggak mesti umroh. Tapi tenang, kami ada program 3 bulan paling lambat. Kalau Anda sudah masuk di komunitas umroh Sumber Senyum, Anda jalankan SOP-nya, paling lama 3 bulan. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ya paling lama 3 bulan lah, bisa berangkat umroh. Sudah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini Anda belum pernah berangkat umroh, ya nggak jadi masalah. Kami ada program 3 bulan Anda bisa berangkat umroh. Mas Ari, saya bukan ustadz, bisa nggak saya sukses di bisnis travel umroh? Ya bisa, sangat bisa. Karena Anda bukan jadi pembimbing, Anda cuma mempromosikan. Nanti ada pembimbingnya ustadz atau kiai yang sudah kami siapkan. Ya, kalau menjadi pembimbing atau muthaib itu memang wajib seorang ustadz yang ilmu agamanya bagus gitu ya. Saya aja sampai sekarang belum siap jadi pembimbing. Tapi kalau orang mau tanya paket umroh, saya siap. Saya cuma bisa menjelaskan paket 13 hari, hotelnya ini, itu, fasilitasnya bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, Mas Ari, bacaan doa masuk Masjidil Haram apa? Bacaan tawaf yang pertama kali apa? Saya nggak hafal, saya nggak ngerti. Itu nanti ada orang khusus gitu ya. Kiai, ustadz, atau tuan guru, atau habaib gitu ya. Mas Ari, saya nggak ada kantor travel umroh Mas Ari, saya orang Lampung. Mas Ari kan di Banjarmasin, kantor pusatnya, bisa nggak sukses? Bisa. Saya dulu kerjasama dengan travel di Bandung. Saya di Banjarmasin. Kok bisa? Karena semuanya berangkat dari Jakarta, atau dari Surabaya, atau dari Medan, atau dari Makassar. 4 kota untuk pemberangkatan umroh. Yang dari Lampung kumpul di Jakarta, yang dari Palembang kumpul di Jakarta, yang dari Banjarmasin kumpul di Jakarta, yang dari Bandung kumpul di Jakarta, yang dari Bogor kumpul di Jakarta, yang dari Samarinda kumpul di Jakarta, yang dari yang dari Bali atau Banyuwangi atau daerah Jawa Timur sana ya kumpulnya di Surabaya gitu. Intinya semuanya diajarin teknisnya, bagaimana cara promosi, bagaimana cara melayani jamaah dari bikin paspor, menasik sampai jamaah pulang berangkat, semuanya dijelaskan atau diajarin caranya. Intinya teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah menjadi anggota komunitas Umroh Sumber Senyum, kami masukkan Anda di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu nanti kita ada training, pelatihan, sekolah gitu ya, bahasa enaknya sekolah ngampus
ya. Sama kayak kuliah lah. Mana ada mahasiswa kedokteran yang baru pertama kali sudah bisa langsung operasi. Pak, saya mau jadi dokter. Kira-kira kalau operasi itu gimana caranya, Pak? Kira-kira, Pak, kalau mendiagnosa penyakit jantung itu gimana caranya? Kira-kira kalau orang diare itu gimana solusinya? Kira-kira, nggak usah Anda tanya dulu. Kalau Anda tanya, kepanjangan ayatnya. Tugasnya kita sebagai yang mau menuju ke sana, daftar dulu jadi mahasiswa, nanti by step akan diajarin. Sama kita menjalankan usaha travel umroh. Kalau hari ini Anda tidak ada pengalaman, Anda bukan ustadz, tidak pernah menjalankan usaha travel umroh, ya wajar Anda masih bingung. Kan baru memulai. Makanya tugas kami membangun komunitas Umroh Sumber Senyum sebagai wadah tempat kita belajar. Bagaimana cara promosi, bagaimana cara melayani jamaah, bikin paspor, menasik, kelengkapannya, sampai jamaah nanti tiba ke Jakarta. Itu semuanya diajarin. Dibelikan tiketnya dari Balikpapan ke Jakarta. Semua travel yang ngurus, Anda tinggal pelajarin, nyampaikan. Oh gini, sampaikan ke jamaah. Oh gini, sampaikan ke jamaah. Semuanya metodenya sudah disiapkan di grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp itu ada media promosi, ada media belajar, semuanya diajarin. Gitu teman-teman. Ya, 9 tahun yang lalu ya, saya semuanya diajarin. Saya mulai dari nol, ya. Belum pernah umroh, bukan ustadz, tapi alhamdulillah ya. Berkat 9 tahun yang lalu saya memulai memulai usaha travel umroh melalui wasilah travel di Bandung, saya mendapatkan hasil kurang lebih 3 miliar lebih ya, dan alhamdulillah berkat dari situ saya bisa sekarang berdiri sendiri membuka usaha travel umroh. Nah, Anda juga yang mendengarkan video ini, mungkin Anda hari ini nanti kerjasama dengan travel saya, ke depannya kalau Anda sudah punya banyak modal, Anda siap resikonya, ya Anda bisa berdiri sendiri. Nah, bagaimana teknis memulai usaha travel umrohnya, habis itu bagaimana teknis menjalankannya supaya bisa berhasil, karena kami ada program 1 sampai 3 bulan itu bisa umroh, 3 sampai 6 bulan bisa lunas utang, punya rumah dan punya mobil gitu ya. Nah, kami ada programnya dan itu sudah dibuktikan, bukan saya saja, sudah ratusan orang membuktikan. Makanya Anda follow Instagram kita @wsstravel, atau Anda nanti sudah terdaftar sebagai anggota komunitas Umroh Sumber Senyum, Anda kami masukkan ke WhatsApp. Di grup WhatsApp itu nanti ada ratusan orang yang sudah membuktikan bisa berangkat umroh secara gratis, bisa lunas utang, punya rumah dan punya mobil. Dan itu dari berbagai macam latar belakang. Ada ibu rumah tangga, mahasiswa, ustadz, tuan guru ya. Habis itu ada orang biasa, polisi, bahkan dokter juga ada ya, bahkan tentara juga ada. Macam-macam latar belakang bisa bergabung di komunitas Umroh Sumber Senyum, karena melalui usaha travel umroh kita nanti insya Allah bisa umroh setiap tahun, bisa lunas utang, punya rumah dan punya mobil. Kalau umroh mah sudah pasti ya, sudah pasti ya. Bahkan Anda bisa setiap bulan kalau mau. Nah, bagaimana caranya, teknisnya akan saya jelaskan di video keduanya, di video saya kedua, di part kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.